Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ilaina kitabahul azim wa bayyanahu wa ahkamahu bisunnati nabiyihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak santriwati yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di sore hari ini kita pengajian ya. Semoga manfaat. Kirimin Fatihah ya kalau ngaji itu. Kirimin doa kepada guru-guru kita, karena yang telah mencerdaskan itu guru-guru kita. Ayah bunda telah membiayai, guru-guru kita telah mencerdaskan, memberikan ilmu. Kalau butuh uang minta sama siapa? Sama ayah, sama ibu. Tapi kalau pengen ilmu sama siapa? Sama guru. Maka hukumnya wajib menghormati guru. Ya, ingat ya. Jadi menghormati guru itu wajib hukumnya. Bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Wajib apa pintar? Wajib ain. Bukan wajib kifayah. Jadi kalau ada orang lain tidak menghormati guru, itu mah urusan mereka. Yang penting kita bisa mengingatkan bahwasanya memuliakan seorang guru itu hukumnya wajib. Jadi wajib ya menghormati guru. Di sini pada sore hari ini ada ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama al-mu'minuna ikhwatun. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tapi di sini tidak tansibul isma tarfa'ul khobar. Karena ada ma. Ma di sini ma yang meruksak pengamalannya inna. Jadi tarkibnya innamal mu'minun langsung jadi mubtada. Sesungguhnya utawi gitu. Ya, jadi tarkibnya jadi apa? Pintar? Mubtada. Khobarnya ikhwatun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Jadi kita itu saudara. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat yang namanya muslim adalah saudara. Kalau dengan saudara berarti kita harus saling menjaga. Harus saling apa pintar? Saling menjaga. Tidak boleh saling menyakiti. Kita juga di pondok nih, nggak boleh saling menyakiti. Tetangga kamar, tetangga sebelah, tetangga tidur. Pokoknya teman-teman kita adalah saudara-saudara kita yang seiman. Makanya kalau kita mengirimkan doa, ya Allah, moga-moga teman saya itu jadi orang yang soleh. Hebat sekali itu. Tanpa diketahui doanya, kita mendoakan. Itu alangkah indahnya. Alangkah apanya pintar? Alangkah indahnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang iman itu bersaudara. Berarti tidak boleh saling menyakiti. Saling membelakangi, enggak boleh. Saling menggunjing, saling menyakiti, ini juga tidak boleh. Fa aslihu, kata Allah, baina akhwaikum. Maka damaikanlah antara kamu semua, saudara-saudara kamu. Berarti di sini
Kalau ada masalah, damaikan, bukan diperbesar. Kita juga anak-anak putri ini di pondok. Ketika ada masalah, harus diapain pintar? Didamaikan. Sekecil apapun dari urusan pondok dulu, dari lingkungan, ya, dari lingkungan. Kita harus bisa saling mendamaikan sesama teman, ya, saling tolong menolong. Ini karena ini perintah dari Allah. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah oleh kalian semua. Baina akhwaikum, di antara saudara-saudara kalian semua. Kata siapa? Kata Gusti Allah. Terus oleh Allah dilanjut, wattaqu fil amar nih. Wattaqu perintah lagi. Perintah, aslihu perintah. Fa aslihu, maka damaikanlah oleh kalian. Baina akhwaikum, di antara saudara-saudara kalian. Perintah yang kedua, wattaqullah, wattaqu, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian. Kita itu harus takut kepada Allah, lahir dan batin. Harus takut lahir dan batin. Tidak boleh separuh-separuh. Kemudian dilanjut oleh Allah, wattaqullah la'allakum turhamun. Apa katanya? La'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata siapa? Allah. Makanya ketika ada kalam Allah yang dibacakan, ujung terakhirnya jawab dengan Allah. Apa katanya pintar? Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah. Nah gitu. Oh, ternyata nih menyebut Allah aja harus disetel. Ya, Nabila ya, harus diapa katanya? Disetel. Makanya kita harus selalu pastabiqul khairat, mengajak orang kepada kebaikan. Kita udah tahu, sering mengumandangkan Allah, tetapi ketika ada ajakan, oh ternyata tersetrum. Makanya kita semua harus banyak memanggil diri kita. Jadi kita harus dipanggil nih diri kita nih, dipanggil. Kalau kita lagi malas hafalan Quran segala itu dipanggil ya Bu. Wahai jiwaku nih, jangan malas ya Allah, panggil Allah ya Allah ya Rabb. Semoga saya ini jangan malas ya Allah. Saya pengen belajar, saya pengen punya ilmu yang manfaat, yang barokah dunia dan akhirat. Minta sama siapa? Sama Gusti Allah. Yang semangat minta sama Allah. Ini perintah pertama, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah oleh kalian semua di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Gusti Allah. Bertakwa kepada siapa? Allah. Ketika kita sudah mendamaikan orang lain, mendamaikan diri kita. Kadang suami istri ada masalah, dengan tetangga ada masalah. Kita harus bisa saling mendamaikan. Sesama teman sekamar juga harus bisa apa katanya? Mendamaikan. Nah, harus bisa mendamaikan. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali coba. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Ada apa ini? Kok sampai 3 kali Kanjeng Nabi bersumpah? Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang. Aduh, Masya Allah. Tidak termasuk orang yang beriman yang sempurna. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang. Kila, ditanyakan. Ya, ditanyakan, waman ya Rasulullah, siapa wahai Rasul? Orang yang tidak beriman itu yang sempurna siapa? Orang yang imannya tidak sempurna wahai Rasul. Ini ditanyakan oleh
sahabat. Kila, waman ya Rasulullah. Ingat ya Rasulullah itu munada mudhof. Ya Rasulullahi. Kalian kan orang pesantren. Harokat harus benar ya, nggak boleh salah. Jangan ya Rasulullahi. Itu susunan kalimatnya kurang bagus. Tata bahasanya harus ya Rasulullahi harokatnya. Jadi dibacanya ya Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah. Jangan nurutin orang yang nggak pas ya. Jadi kita harus, karena kita orang pesantren, harokatnya juga harus benar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Waman ya Rasulullah. Siapa wahai Rasulullah? Orang yang tidak sempurna imannya itu. Qala, Kanjeng Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawaikohu. Masya Allah. Kata Kanjeng Nabi, alladzi, yaitu orang, la ya'manu, yang tidak membuat nyaman, jaruhu, yang tidak membuat nyaman, jaruhu, tetangganya. Jadi kalau ada tetangga kita enggak nyaman dengan kita, itu dipertanyakan, siapa yang salah nih? Jangan-jangan kita yang salah. Kalau kita yang salah, maka kita terancam imannya tidak sempurna. Tidak apa pintar? Tidak sempurna. Alladzi la ya'manu jaruhu bawaikohu. Oleh apa? Oleh bencana kita. Jadi oleh bencana kita. Jadi oleh bencana man. Jadi kalau ada tetangga yang tidak nyaman oleh kita dipermasalahkan. Dalam rumah tangga juga sama. Makanya kalian kan nanti akan berumah tangga ya, pinter ya. Nih, gara-gara gelas pecah, seorang suami istri bisa masalah. Kalau kurang takwa sama Allah, kalau kurang muhasabah, kurang saling mengakui kesalahan kita. Contoh kayak gini. Seorang istri, dengerin ya pinter ya. Seorang istri tahu suaminya akan datang dari sekolah apa dari kerjaannya. Karena istrinya sibuk di dapur, lagi ada acara di luar, si istrinya nyimpan gelas di tempat yang sudah disiapkan, yang sudah biasa. Suaminya itu istrinya nyimpan gelas. Sudah dikasih teh manis, apa kopi susu, sesuai selera suami. Baik apa enggak seorang istri seperti itu? Baik. Akhirnya si istri itu nyiapkan minuman di meja yang sudah biasa tempatnya suami untuk minum. Kalau datang mesti ngambil air di sana. Karena ceritanya sama-sama sibuk lah ceritanya. Akhirnya suaminya datang, entah lupa, entah gimana, kesenggol si gelasnya nih. Kesenggol, setelah kesenggol berarti pecah. Pecah apa enggak? Pecah, jatuh. Ingat, istri menyiapkan minum buat suami tujuannya baik. Dan itu sebagai ibadahnya seorang istri ke suami. Berarti baik apa enggak? Baik. Seorang suami mencari nafkah nih untuk keluarganya adalah kewajiban. Baik apa enggak? Baik. Jadi istri naruh gelas minuman tujuannya baik. Suami habis kerja cari nafkah datang ke rumah juga baik. Jadi ada kebaikan semua dua-duanya. Ceritanya gelas pecah. Gara-gara gelas pecah bisa jadi dua masalah. Bisa nambah harmonis, bisa nambah tidak harmonis. Contohnya yang harmonis. Kalau yang harmonis gini, begitu tahu gelasnya pecah, seorang istri seorang suami bilang gini, aduh maafkan istriku, sayangku maafkan. Itu gelas nggak kelihatan, sama AA nggak kelihatan, sama abah umpamanya sama bapak nggak kelihatan. Mohon maaf wahai istriku, sayangku, mohon maaf. Gimana kata istrinya? Oh enggak, AA mah enggak salah.
abah mah nggak salah. Yang salah mah saya. Yang salah mah bunda. Yang salah mah umi. Yang salah mah no, umpamanya bilang begitu. Jadi si istri mengakuin kesalahan. Suami juga mengakui kesalahan. Jadi suami ngakuin kesalahan karena ceroboh, istri juga ngakuin kesalahan karena mungkin ngerasa salah. Kenapa nggak WA atau Pak? Itu gelas sudah disiapkan, minumnya ada di meja. Cuman karena sibuk dan sudah biasa gelasnya di sana, akhirnya jatuh oleh suaminya. Karena dua-duanya orang yang beriman. Dan ingat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingat, yang harus diintrospeksi itu diri kita sebelum diintrospeksi oleh orang lain. Hisab dulu kita, baru nanti kita sebelum kita dihisab. Dan arti kita itu harus mencari kekurangan kita, jangan mencari kelebihan kita. Akhirnya nih, istri mengakui kesalahannya, suami mengakui kesalahannya, istri mohon maaf kepada suaminya, suami mohon maaf kepada istrinya. Kira-kira ribut apa enggak? Enggak akan ribut. Tapi kalau enggak beriman, makanya di sini fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sampai begitu oleh Allah, saking telitinya. Kalau enggak dilandasi dengan ketakwaan, suami menjatuhkan gelas, marah istrinya, wah marah. Kalau istri marah tahu enggak? Wek, kayak gini, wek, marah. Suami capek, marah juga. Akhirnya yang satu wek, yang satu wok, ribut apa enggak? Ribut. Gara-gara gelas pecah, jadi masalah. Makanya Allah sudah wanti-wanti dalam Al-Quran agar setiap permasalahan diselesaikan dengan yang baik. Semoga kita jadi santri yang baik, jadi ibu rumah tangga yang baik ya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.